Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Hairunisa dari kelas 3B dengan NPM 2021212067. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang ekranisasi dari novel Keluarga Tak Kasat Mata serta filmnya. Nah, novel Keluarga Tak Kasat Mata ini menjadi salah satu contoh proses ekranisasi. Nah, novel Keluarga Tak Kasat Mata diangkat menjadi sebuah film yang merupakan hasil dari karya dari penulis Bonaventura Genta yang diterbitkan oleh Gagas Media pada tahun 2016. Nah, film Keluarga Tak Kasat Mata ini disutradarai oleh Hedi Suryawan yang dirilis pada 23 November 2017 dan diproduksi oleh Max Victor. Nah, novel ini mampu menjual 7.000 eksemplar pada saat launching buku. Faktanya, novel Keluarga Tak Kasat Mata ketika diangkat menjadi sebuah film mampu mengurai 122 halaman menjadi film yang berdurasi 1 jam 16 menit. Pada saat peluncuran film, dalam kurun waktu 7 hari, film ini mencapai angka 225 lebih penonton serta mendapatkan rating 5/10 pada situs filmindonesia.co.id. Nah, dalam proses produksi film Keluarga Tak Kasat Mata juga terjadi pengurangan pada tokoh. Isi dalam novel menceritakan kisah keluarga yang tinggal di salah satu rumah tua yang terletak di Jalan Magelang, Jogja, mati menggenaskan karena dijadikan tumbal oleh seorang suami yang menginginkan harta berlimpah tanpa perlu bersusah payah untuk bekerja. Nah, sekilas ulasan tentang mengenai novel serta filmnya. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas kembali tentang ekranisasinya film dan novel Keluarga Tak Kasat Mata. Nah, dalam kajian ekranisasi terdapat beberapa bentuk-bentuk yang berfokus pada tokoh pada novel dan film Keluarga Tak Kasat Mata karya Bonaventura Genta ini. Yang pertama adalah bentuk ekranisasi penciutan, kedua penambahan, ketiga perubahan variasi. Nah, berikut adalah hasil analisis saya mengenai bentuk-bentuk ekranisasi dari tokoh novel dan film Keluarga Tak Kasat Mata. Yang pertama adalah penciutan tokoh pada hantu noni Belanda dalam novel Keluarga Tak Kasat Mata ini. Hantu novel ini digambarkan sebagai sosok hantu yang mengganggu Genta dan teman-temannya di kantor Pandawa. Nah, kegaduhan ini ditimbulkan oleh hantu noni Belanda yang dibuktikan pada kutipan pada novel di mimpi itu kami berhubungan dengan cewek cantik yang selanjutnya disebut sebagai noni Belanda lantai 2. Tapi sayangnya tak ada satupun yang dapat mengingat raut wajahnya. Untuk mengingat raut wajahnya, untuk memastikan keabsahan cerita seperti biasa, kami bertanya kepada Mas Rudi. Dan memang benar kalau malam itu kami disetubuhi oleh noni Belanda. Dia mewanti-wanti jangan terlalu sering tidur di ruangan itu karena hubungan kedua alam efeknya sangat berbahaya. Sedangkan dalam film itu dibuktikan oleh adegan Genta dan teman-teman saat sedang disetubuhi oleh hantu noni Belanda. Dalam film tidak divisualisasikan. Nah, itu adalah perbedaan dari bentuk ekranisasi penciutan antara novel dan juga film. Kemudian yang kedua adalah penambahan tokoh hantu noni Belanda dalam novel Keluarga Tak Kasat Mata. Tokoh Andrea pada film Keluarga Tak Kasat Mata digambarkan sebagai seorang karyawan di kantor Pandawa tempat Genta bekerja. Nah, Andrea diperankan sebagai wanita yang disukai oleh Genta. Tokoh Andrea memerankan peran sebagai seorang kakak yang belum terima dengan kematian adiknya.
Hantu anak kecil pada film Keluarga Tak Kasat Mata sudah dianggap sebagai adiknya. Nah, pada adegan Andrea dengan hantu kecil itu, anak tersebut mengajak Andrea untuk ikut ke alamnya. Nah, hal ini dibuktikan pada kutipan novel. Kehadiran tokoh Andrea dalam film tidak dideskripsikan sebelumnya dalam novel. Dalam film, tokoh Andrea menjadi tokoh utama. Kehadirannya untuk menambah film konflik yang terjadi dalam film. Sedangkan dalam film itu dibuktikan oleh adegan kamu itu cucunya Mbok Yati ya, karena kalau melihat kamu, kakak tuh jadi ingat sama adik kakak. Lihat deh tuh, mirip kan sama kamu. Kakak tuh kangen banget sama adiknya kakak, tapi dia udah ada di alam lain, ucap Andrea pada hantu kecil. Kalau gitu, kakak ikut aku aja ke alam sana, jawab hantu kecil itu. Itu adalah adegan dari film. Nah, tokoh Andrea ini ditambahkan atau dihadirkan dalam film untuk menambahkan konflik serta mendukung karakter Genta. Nah, kemudian yang ketiga adalah bentuk perubahan variasi. Perubahan variasi tokoh Rere dalam novel dan film Keluarga Tak Kasat Mata. Nah, berikut tokoh Rere pada novel Keluarga Tak Kasat Mata digambarkan sebagai teman Rege. Rege ini ialah teman dari satu kantornya Genta. Rere datang ke kantor Pandawa untuk membantu perancangan proyek. Kemudian Rege menyebutkan bahwa Rere memiliki indera keenam. Hal tersebut dibuktikan pada kutipan di novel. Yang pertama di novel, kutipan rame juga ya di sini, kata Rere ketika sedang bersantai di ruang tengah. Ya jelas rame mbak, ini kan 3 kantor dijadiin 1. Jelas seorang teman. Bukan rame manusia, tapi yang lainnya. Coba ya, aku jalan-jalan muterin kantormu dulu. Mbak Rere dengan pedenya ngeloyor begitu saja. Dulu di sini ada yang jaga, baik sebenarnya, tapi sekarang dia udah pindah keluar. Mbak Rere menuju ke arah dapur. Di langkah menuju tangga. Kalau di sini penunggunya usil suka ganggu, ujarnya sambil ke arah toilet. Ada satu lagi di ruangan yang ada kamar mandinya, ada satu yang ngumpet, gak pernah keluar, minta dibebasin. Dia takut sama penunggu lainnya. Terus ada lagi yang sama kita, wujudnya anak kecil, ganteng, tapi tangannya panjang. Di kalimat terakhir, Mbak Rere seperti sedang mengelus sesuatu. Nah, itu adalah kutipan dari novel. Sedangkan dalam film, terdapat pada adegan ada yang datang ya, kok saya merinding mas? Tanya Rere. Kita yang pada mereka bukan mereka yang datang, kita pada mereka bukan mereka yang datang ke kerajaan mereka. Ayo, jawab Om Hao sambil berjalan. Ini dulunya tempat pemujaan para leluhur Jawa, sekarang mereka ingin mendirikan bangunan. Dengan lentera ini mereka tidak akan terganggu, tidak terusik, terang Om Hao dengan membawa lentera. Jadi mereka masih penghuni di sini sambil menerima lentera Om Hao. Nah, itu adalah adegan bukti dari adegan dalam film sebagai bukti. Nah, sekian dari bentuk-bentuk ekranisasi dari film dan novel Keluarga Tak Kasat Mata. Nah, bentuk-bentuk ekranisasi ini paling banyak ditemukan pada aspek penciutan. Hal ini karena banyak sekali tokoh yang dianggap tidak penting keberadaannya oleh sutradara dan penulis skenario. Hal ini disebabkan karena mungkin adegan tersebut tidak begitu penting untuk ditampilkan dalam film. Kedua, karena adegan tersebut hanya akan mengganggu pemeran utama. Kemudian yang ketiga, tidak semua hal yang diungkapkan dalam novel dapat dihadirkan pada film. Kemudian keempat, tidak semua tokoh dalam novel akan muncul dalam film. Filmnya hanya menampilkan tokoh-tokoh yang dianggap penting saja. Sekian dari pemaparan saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.